Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Meltiara Hakim dengan NIM 202435006. Pada video kali ini aku mau jelasin tentang distribusi marginal, meliputi pengertian distribusi marginal pada peubah acak diskrit, dan distribusi marginal pada peubah acak kontinu. Sebelum membahas lebih lanjut, kita harus paham apa sih distribusi marginal itu. Distribusi marginal adalah distribusi probabilitas dari suatu peubah acak yang diperoleh dari distribusi gabungan atau joint distribution dengan menghilangkan pengaruh peubah acak lainnya. Penghilangan pengaruh peubah lain tersebut dilakukan melalui proses penjumlahan apabila peubah acaknya bersifat diskrit, serta melalui proses pengintegralan apabila peubah acaknya bersifat kontinu. Dengan demikian, distribusi marginal menunjukkan variabel peluang dari satu variabel saja tanpa memperhatikan variabel lainnya. Berdasarkan jenis peubah acaknya, distribusi marginal dibedakan menjadi dua, yaitu distribusi marginal pada peubah acak diskrit dan distribusi marginal pada peubah acak kontinu. Pada distribusi marginal diskrit, distribusi peluang diperoleh dengan menjumlahkan seluruh peluang bersama pada variabel yang tidak menjadi perhatian. Hal ini dilakukan karena peubah acak diskrit memiliki nilai-nilai yang dapat dihitung satu persatu. Sementara itu, pada distribusi marginal kontinu, distribusi peluang diperoleh dengan pengintegralan fungsi kepadatan peluang bersama terhadap variabel lainnya. Cara ini digunakan karena peubah acak kontinu memiliki nilai yang berada pada suatu interval sehingga tidak dapat dijumlahkan seperti pada peubah acak diskrit. Untuk memahami lebih lanjut, kita langsung saja masuk ke contohnya. Oke, untuk contoh yang pertama, diketahui fungsi peluang gabungan dari X dan Y berbentuk PXY sama dengan X plus Y per 21, untuk X sama dengan 1 dan 2, Y sama dengan 1, 2, dan 3. Tentukan fungsi peluang marginal dari X dan Y. Penyelesaiannya, yang pertama, fungsi peluang marginal dari X. Nah, berdasarkan penjelasan yang tadi, distribusi marginal adalah menghilangkan peubah acak lainnya yang tidak menjadi perhatian. Nah, perhatian sekarang itu ada di variabel X, maka kita hilangkan variabel Y dengan cara menjumlahkan variabel Y tersebut. Makanya di sigma kali ini batasnya itu variabel Y. Fungsi peluang marginal dari X itu bisa ditulis dengan P1X sama dengan sigma Y dikali PXY. Nah, kita masukkan batas Y-nya itu 1 sampai 3. Fungsi PXY-nya itu X plus Y per 21. Selanjutnya kita masukkan nilai Y-nya 1 sampai 3 menjadi X plus 1 per 21 ditambah X plus 2 per 21 ditambah X plus 3 per 21. Hasilnya menjadi 3X plus 6 per 21. Karena 3, 6, dan 21 itu kelipatan dari 3, kita sederhanakan dengan cara membaginya dengan 3 menjadi X plus 2 per 27. X plus 2 per 7 untuk X sama dengan 1 dan 2. Nah, untuk membuktikan hasil marginal dari X itu X plus 2 per 7, kita buktikan dengan cara ini. Jika dimasukkan nilai 1 dan 2 untuk X-nya itu harus sama dengan 1. Yuk kita buktikan. Nah, tadi pembuktiannya itu batasnya kan X, karena marginal X dikali marginal X yang udah kita cari tadi itu harus sama dengan 1. Tadi hasilnya itu X plus 2 per 7. Jadi kita masukkan nilai X-nya 1 dan 2 menjadi 1 plus 2 per 7 ditambah 2 plus 2 per 7 menjadi 3 per 7 ditambah 4 per 7 sama dengan 7 per 7, hasilnya 1. Maka marginal yang sudah kita dapat tadi itu benar karena setelah dimasukkan nilai X itu hasilnya 1. Oke, selanjutnya kita ke fungsi peluang marginal dari Y. Nah, fungsi peluang marginal dari Y itu dirumuskan dengan P2Y. P2Y sama dengan sigma X dikali PXY. Kenapa kok ini jadi batas X? Karena yang jadi perhatian itu variabel Y, maka kita harus hilangkan variabel yang tidak menjadi perhatian, yaitu si X itu sendiri. Makanya kita masukkan nilai X-nya. Nah, di sini sigmanya masukkan batas X yaitu 1 sampai 2 dari soal ini.
Terus fungsi PXY-nya X plus Y per 21. Selanjutnya kita masukkan nilai X-nya 1 dan 2. 1 plus Y per 21 ditambah 2 plus Y per 21 sama dengan 3 plus 2Y per 21. Untuk Y sama dengan 1, 2, dan 3. Nah, kita udah ketemu fungsi peluang marginal dari Y itu ini. Nah, ini tuh kan belum terbukti benar. Kita buktikan dulu dengan cara fungsi ini ketika kita masukkan nilai Y-nya itu sama dengan 1 atau tidak. Kita buktikan sama kayak tadi, bedanya yang dimasukkan nilai Y-nya. Y-nya itu 1 sampai 3. Dari marginal yang sudah didapat tadi, 3 plus 2Y per 21 menjadi 3 plus 2, Y-nya diganti dengan 1, dimasukkan per 21 ditambah 3 ditambah 2 dikali 2 per 21 ditambah 3 ditambah 2 kali 3 per 21 menjadi 3 plus 2 per 21 ditambah 3 plus 4 per 21 ditambah 3 plus 6 per 21 sama dengan 21 per 21 sama dengan 1. Karena ini memenuhi sama dengan 1, maka P2Y sama dengan 3 plus 2Y per 21 untuk Y sama dengan 1, 2, dan 3 benar. Oke, untuk contoh yang kedua, diketahui fungsi densitas gabungan dari X dan Y berbentuk fxy sama dengan 4xy untuk X dari 0 sampai 1 dan Y dari 0 sampai 1 juga. Dan xy sama dengan 0 untuk xy yang lainnya. Tentukan fungsi densitas marginal dari X dan Y. Penyelesaiannya, yang pertama fungsi densitas marginal dari X atau biasa ditulis dengan Gx. Nah, fungsi densitas itu kontinu, makanya kita gunakan integral. Gx sama dengan integral dari tak hingga sampai tak hingga fxy dy. Kenapa kok kita gunakan batas y? Di sini kita akan mencari marginal x, maka variabel yang menjadi perhatian itu variabel x dan y tidak menjadi perhatian, makanya kita gunakan batas y untuk menghilangkan y tersebut. Sama dengan integral dari tak hingga sampai 0 karena batas x awalnya 0, fxy dy ditambah 0 sampai 1, fxy dy ditambah integral dari 1 sampai tak hingga fxy dy. Nah, di sini kita tahu batas x itu 0 sampai 1 dan xy yang lain itu nilainya 0, makanya kita fokus yang tengah saja karena batas tak hingga sampai 0 itu hasilnya 0, batas 1 sampai tak hingga juga hasilnya 0. Sama dengan 0 ditambah integral dari 0 sampai 1, 4xy dy ditambah 0. Nah, kita fokus yang tengah aja, integral dari 4xy terhadap dy itu menjadi setengah dikali 4xy kuadrat dengan batasnya itu 1 sampai 0. Ini dicoret. Tinggal 2xy kuadrat, batasnya 1 sampai 0. Kita masukkan nilai y-nya itu 1 dan 0. Maka 2x dikali 1 kuadrat dikurangi 2x 0 kuadrat. 2x dikali 1 kuadrat sama dengan 2x. 2x dikali 0 kuadrat sama dengan 0. Maka hasilnya menjadi 2x. Nah, di sini kita ketemu marginal dari x itu 2x untuk dari 0 sampai 1 dan 0 untuk X yang lainnya. Nah, kita buktikan marginal ini itu benar apa enggak dengan cara integral dari marginal X ini diintegralkan terhadap X itu sama dengan 1 atau enggak. Nah, ini buktinya integral batas X-nya 0 sampai 1 dari marginal yang sudah kita dapat tadi yaitu 2X. Integral dari 2x terhadap x menjadi setengah dikali 2x kuadrat di batasnya 1 sampai 0. Ini dicoret menjadi x kuadrat batasnya 1 sampai 0. Kita masukkan nilai x-nya. 1 kuadrat dikurangi 0 kuadrat sama dengan 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Maka Gx sama dengan 2x untuk x dari 0 sampai 1 dan marginal x sama dengan 0 untuk x yang lainnya itu benar. Oke, yang terakhir fungsi densitas marginal dari y atau hy. Hy sama dengan integral negatif tak hingga sampai tak hingga dari fxy terhadap x. Kenapa kok terhadap x? Karena kita mau menghilangkan variabel pengubah acak x-nya.
sama dengan integral dari negatif ke hingga sampai 0 karena batasnya 0 fxy dx ditambah integral 0 sampai 1 4xy dx ditambah integral dari 1 sampai tak hingga fxy dx. Nah, karena batas y-nya itu 0 sampai 1 saja dan batas yang lainnya itu nilai fxy-nya 0, maka yang negatif tak hingga sampai 0 itu 0 dan 1 sampai tak hingga juga 0. Kita fokus yang tengah ini saja. Jadi tinggal mengintegralkan 4xy terhadap x itu menjadi setengah dikali 4x kuadrat y dengan batas 1 sampai 0. Ini dicoret, jadinya 2x kuadrat y dengan batas 1 sampai 0. Kita masukkan nilai 1 dan 0 ke nilai x-nya. Jadi 1 kuadrat y dikurangi 0 kuadrat y sama dengan 2y dikurangi 0. Maka marginal dari y-nya itu hasilnya 2y untuk y dari 0 sampai 1 dan 0 untuk y yang lainnya. Nah, kita buktikan marginal y tersebut benar atau tidak. Nah, pembuktiannya dengan cara mengintegralkan hasil marginal y itu sama dengan 1 atau tidak. Menjadi integral 0 sampai 1 dari 2y dy sama dengan integral dari 2y dy itu setengah dikali 2y kuadrat dengan batas 1 sampai 0. Ini dicoret, jadinya tinggal y kuadrat dengan batas 1 sampai 0. Kita masukkan nilai y-nya itu 1 dan 0, menjadi 1 kuadrat dikurangi 0 kuadrat sama dengan 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Maka marginal y yang kita dapat tadi 2y itu benar untuk y dari 0 sampai 1 dan 0 untuk y yang lainnya. Oke, cukup sekian penjelasan saya mengenai distribusi marginal. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Terima kasih.